Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas, alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat malam. Semoga dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi baik, selalu dalam lindungan dan berkahan Allah, Tuhan kita Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bakat thinking talents ya. Salah satu bakat, salah satu kelompok bakat ya, kelompok kategori bakat dari 34 bakat. Jadi Gallup sudah mengintisarikan berbagai aktivitas menjadi 34 tema bakat, dikelompokkan menjadi 4 bagian. Kelompok berpikir, bakat-bakat untuk mendorong berpikir, bakat-bakat untuk mendorong produktivitas kerja ya, striving, kemudian bakat-bakat untuk influencing atau mempengaruhi orang, dan bakat-bakat untuk relating atau berhubungan dengan orang lain. Nah, malam ini kita masuk ke malam ke-8 dengan bahasan bakat konteks ya, bakat ke-7 dari pokok pembahasan kita 35 hari 34 bakat. Saya izin minum dulu ya teman-teman. Ya. Bakat konteks ini oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang konteks berarti kan sesuatu yang konteks ya, kontekstual, artinya konteks ini punya makna, dan makna ini mungkin berasal dari sesuatu hal yang sudah pernah terjadi atau terjadi di masa lalu. Nah, sesuai dengan artinya konteks, maka orang-orang dengan bakat konteks ini sebenarnya dia melihat masa kini atau mempelajari hal-hal yang ada dalam kehidupan saat ini, kejadian saat ini, fenomena yang terjadi pada saat ini. Cara mempelajarinya dengan melihat apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Jadi dia bisa melakukan riset, bisa melakukan studi tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Masa lalu bagi dia sangatlah berarti gitu ya. Jadi orang-orang dengan bakat konteks gitu, selain mungkin punya dorongan bakat-bakat lainnya, apalagi kalau konteks berkumpul dengan input, maka informasi-informasi yang dia cari itu kemungkinan besar adalah informasi tentang masa lalu, karena dorongannya untuk berpikir, untuk memikirkan apa yang terjadi pada hari ini itu sebenarnya bagian atau sebabnya atau muaranya itu sebenarnya dari masa lalu. Nah, orang-orang dengan konteks kuat ini, orang-orang dengan bakat konteks ini, orang-orang yang senang mempelajari masa lalu, itu benar-benar mendalami. Artinya ketika dia mempelajari sebuah sejarah, sebuah masalah, sebuah peristiwa di masa lalu, dia benar-benar melihat masa lalu itu kepada intinya. Misalkan ada sesuatu peristiwa, mungkin saya bisa sebutkan peristiwa apa ya, fenomenal, misalkan waktu itu film Titanic ya. Titanic kan diangkat dari kisah nyata gitu. Nah, dia benar-benar melihat bahwa apa yang terjadi di waktu kejadian Titanic itu, tenggelamnya Titanic atau tenggelamnya kapal Van der Zijl atau yang lain lah ya, kejadian-kejadian lain, misalkan Gunung Semeru yang pada waktu tahun berapa meletus, itu tidak hanya melihat tentang mengingat tentang waktunya, dia tidak hanya mempelajari tentang kapan Gunung Semeru pertama kali meletus sejak kemerdekaan Indonesia misalkan, atau kapan atau bagaimana situasinya atau kondisinya atau tempatnya itu.
dia tidak hanya melihat tentang itu, tapi dia bisa melihat bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Misalkan ketika saat itu kejadiannya adalah Gunung Semeru meletus atau Gunung Merapi meletus lah. Karena yang sering kan Merapi juga sering meletus. Dan dia akan mengamati pola-pola yang terjadi ketika Gunung Merapi meletus saat ini dan di masa lalu. Bagaimana saat ini yang terjadi pada waktu saat ini dan bagaimana waktu dulu Gunung Merapi itu meletus. Dia tidak hanya mengingat tentang tanggalnya, bagi dia tanggal waktu itu bukan hal yang penting. Bagi dia, dia bisa menggambarkan atau dia mencari tahu, meriset, studi tentang ketika Gunung Merapi meletus pada saat itu, ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, dan itu mungkin fenomenal, dia akan benar-benar mengingat ya, mengingat bagaimana kondisinya, bagaimana yang terjadi, bahkan kalau ada sosok yang fenomenal, misalkan almarhum Mbah Marijan, dia benar-benar mengingat kenapa Mbah Marijan bertahun-tahun menetap di sana dan apa yang terjadi sebenarnya di di Merapi, sehingga Merapi ini benar-benar sangat aktif dan mungkin bisa jadi dia akan meriset tentang Merapi itu setiap tahun berapa kali sih polanya dalam beberapa tahun sekali meletus dan sebagainya. Dengan mempelajari sejarah itu, dia akan mempunyai modal untuk mendapatkan insight-insight baru yang akan dipakai di masa depan gitu. Saya ambil contoh lagi, misalkan ketika pertama kali YouTube itu booming di Indonesia lah, misalkan kalau teman-teman mungkin masih ingat ada namanya Keong Racun ya waktu itu, Sinta Juju misalkan, tiba-tiba saya terbersit itu. Saya baru ingat karena semua yang waktu itu benar-benar fenomenal itu ya, YouTube pertama kali bukan YouTube sudah ada sebenarnya, tapi orang-orang sadar bahwa orang biasa itu bisa terkenal dari YouTube dan YouTube bisa mendatangkan pangsa pasar, itu sebenarnya mulanya dari situ, sehingga dari Sinta Jojo ini akhirnya bermunculan konten-konten kreator dan YouTube dan itu semua hal yang terjadi, konten-konten kreator yang ada itu juga kurang lebih banyak mempelajari tentang fenomenalnya atau viralnya seorang Sinta Jojo waktu saat itu dengan Keong Racunnya gitu. Itulah yang pelajaran yang mungkin bisa dipetik dari orang-orang dengan bakat konteks, orang-orang yang benar-benar bisa melihat bagaimana sebenarnya masa lalu itu bisa menjadi bahan untuk berpikir masa depan. Jadi orang yang berpikir tentang masa depan ini sebenarnya bukan hanya orang-orang dengan bakat futuristik ya. Kalau mungkin bakat futuristik kuat, dia tidak hanya bisa melihat, dia bisa melihat gambaran masa depan tanpa harus mempelajari yang sudah terjadi. Itu. Mohon maaf. Dia bisa mempelajari, membayangkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan itu benar-benar tergambarkan, benar-benar tervisualisasikan kalau futuristik ya, tanpa harus melihat masa lalu. Tapi kalau konteks, dia akan mengamati sejarah sebagai mencari intisarinya kejadian-kejadian di masa lalu ini dan mempelajari itu sebagai pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga yang mungkin bisa dilakukan yang akan dilakukan di masa depan gitu. Ya monggo menyimak Mas Pangki ya, teman saya Mas Pangki, monggo silahkan. Nah saya lanjutkan. Jadi yang perlu kita sadari, nah ini dalam bakat berpikir itu rata-rata seperti ini kebutuhannya. Thinking silent ini kebutuhannya adalah yang pertama adalah topik yang sedang dipikirkan. Dia harus mencari benar-benar topik apa yang harus dia geluti gitu ya. Artinya misalkan saya sebagai seorang yang input kuat, learner kuat ya,
input apa, learner apa, mungkin kalau teman-teman mungkin ketinggalan penjelasan saya bisa dicek di IGTV Betty Janati. Ketika saya mempunyai learner kuat, input kuat, maka yang topik yang menarik bagi saya adalah pengembangan sumber daya manusia gitu. Nah, ini juga yang membuat saya akhirnya benar-benar fokus untuk mempelajari tentang pengembangan sumber daya manusia. Di samping saya juga mengalami fenomena, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi kalau konteksnya saya berbakat konteks, itu berbakat melihat masa lalu, saya berada di area yang putih, artinya netral gitu ya. Tidak yang kuat-kuat banget, tapi yang tidak juga tidak sama sekali untuk tidak mempelajari masa lalu, enggak. Jadi ini masa konteks ya, konteks. Satu, dia butuh untuk tema apa yang dia benar-benar harus pikirkan gitu. Jadi kalau dia tidak punya tema, maka dia akan ya tidak terarah, arah pikirnya kemana gitu ya. Dia hanya sibuk mencari sesuatu hal di masa lalu tanpa dia bisa mengambil pelajaran untuk yang akan diterapkan di masa depan atau diaplikasikan di masa depan gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang harus benar-benar dicari kalau teman-teman punya bakat di area thinking talents, itu kemampuan berpikir gitu ya, punya dominan untuk berpikir, maka yang harus dilakukan yang kedua adalah difasilitasi gitu ya. Difasilitasi, kebutuhannya adalah di area berpikir itu, kemudian atau dorongan berpikir itu benar-benar difasilitasi, baik dengan bacaan, baik dengan literasi, diskusi, dan kalaupun tentang orang-orang konteks berarti diskusinya tentang masa lalu, tentang sejarah, tentang peristiwa di masa lalu, buku-buku sejarah dan sebagainya. Dan itu yang bisa membuat orang-orang dengan bakat konteks yang kuat itu benar-benar sangat produktif. Dia bisa melihat intisari kejadian masa kini itu sebenarnya awalnya itu sebenarnya adalah berasal dari yang masa lalu. Artinya apa yang terjadi hari ini itu sebenarnya untaian dari peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan di masa lalu. Artinya bisa dipelajarin. Dan ini sangat produktif kalau misalkan teman-teman lihat sesuatu hal yang baru saat ini, tren saat ini itu sebenarnya ya berasal dari masa lalu. Saya ambil contoh yang nyata. Hari ini kita sangat bisa melihat bahwa fenomena financial teknologi atau fintech itu sangat merebak ya. Ada beberapa perusahaan startup yang mendirikan sebuah fintech dan sangat unik gitu ya. Kalau kita lihat fintech itu kan menawarkan jasa transaksi perbankan, transaksi uang ya, finansial ya, artinya bisa mentransfer, bisa sebagai alat tukar juga gitu ya. Artinya ketika kita punya namanya tabungan ya di situ di fintech itu, nah kan ada pointsnya atau koin atau apalah yang namanya saldo ya. Kalau kita punya saldo di situ, maka kita bisa membeli sesuatu produk atau hal lain yang ditawarkan oleh si fintech tersebut atau yang bekerja sama dengan fintech tersebut. Kalau dilihat kan itu kan sebenarnya menggantikan posisinya perbankan gitu ya. Sebelum ada fintech itu sudah ada yang namanya perbankan gitu. Tapi kan perbankan kan keperluannya teknologi atau ya apa ya caranya ketika memvalidasi atau mungkin sebelum ada mobile banking itu juga agak sedikit sekuritas, karena sekuritasnya tinggi akhirnya benar-benar sangat terbatas gitu ya. Kalau kita mau mentransfer atau membeli sesuatu harus menarik ke ATM dan sebagainya, dan waktu itu misalkan ketika kalau perbankan tidak bisa mengikuti alur dari fintech ini, maka perbankanlah yang nanti akan lama-lama tergeser gitu. Sebelum perbankan itu ada orang kan mengenal uang ya, uang secara konvensional. Sebelum ada
transfer, mentransfer, beli dengan transfer gitu ya. Nah, kalau sekarang kan beli cukup dengan saldo dari fintech gitu ya, perusahaan-perusahaan finansial teknologi. Nah, sekarang sebelumnya itu dengan transfer, misalkan transfer antar bank, dan sebelumnya lagi konvensional gitu ya. Ya, kita datang ke pasar, memberi uang, kita punya uangnya, kemudian ditukar dengan barang yang senilai dengan uangnya. Kalau kita lihat lagi sebelum dari proses itu, kalau kita belajar lagi bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh financial teknologi ini ya sebenarnya sama dengan yang dulu esensi atau konteks dari sebuah uang itu adalah sebagai alat tukar. Nah, orang bisa mendapatkan sebuah barang itu punya nilai yang sama dengan apa yang sedang ditukar gitu ya. Kalau dulu orang sebelum mengenal uang itu barang dengan barang, artinya barter ya, barter, maka saya ketika ingin mendapatkan 1 kilo ikan, gitu ya, ikan yang segar, maka saya harus memberikan 2 kilogram hasil panen jagung saya. Itu kan sepadan. Nilai yang sepadan itulah yang sampai saat ini menjadi nilai mata uang, kemudian mata uang menjadi dikonversi menjadi transaksi elektronik perbankan ya, kemudian dipindah lagi, ditransformasi menjadi financial teknologi sekarang. Sekarang orang akan bertransaksi dengan mudahnya, cukup menukarkan saldo atau kalaupun dari beberapa fintech menawarkan poin, poin itu kan juga bisa jadi alat tukar untuk mendapatkan sebuah barang atau layanan dari sebuah financial teknologi itu. Nah, ini yang sebenarnya berarti orang-orang yang menciptakan alat tukar ini itu sebenarnya awalnya itu mempelajari sejarahnya uang atau alat tukar atau alat bayar itu bagaimana gitu ya, dari barter, kemudian barter susahnya seperti ini dan seperti ini, dan setiap perjalanan sejarah itu dia akan catat bagaimana fenomena yang terjadi, kemudian apa kebutuhan masyarakat atau pasar saat itu, kemudian dibenturkan dengan teknologi yang ada, dan orang-orang yang mungkin dengan bakat konteks yang tinggi, kemudian ada memiliki bakat analytical, dia memeriksa segala kondisi sejarah ya, sejarah atau rentetan peristiwa itu apakah diperiksa, apakah itu bisa menjadi masih relevan dengan hari ini gitu. Kemudian validitasnya oke, kemudian kalau ditambah lagi dengan bakat ideation, bakat yang bisa menciptakan sebuah produk. Artinya ketika sudah meriset, melihat tentang masa lalu, kemudian dia bisa menghasilkan sebuah produk-produk baru dari apa yang sudah dipelajari di masa yang lalu. Jadi pelajaran masa lalu membuat orang itu bisa berkarya menghasilkan sebuah produk yang baru. Gitu teman-teman sekalian. Kalau selain itu beberapa hal lain, misalkan kalau kita lihat ya seperti layanan pesan antar makanan dan sebagainya, itu kan juga berawal dari bagaimana orang bisa meriset tentang masa lalu, tentang kebutuhan-kebutuhan di masa lalu, termasuk orang itu ketika berbelanja kebutuhan makanan tidak hanya ternyata kebutuhannya tidak hanya dia keluar rumah kemudian hadir dan membayar di warung gitu ya untuk mendapatkan makanan, tapi akhirnya dari itu kan dia meriset bahwa orang-orang ternyata kesusahan juga ya, punya kesusahan juga untuk keluar dari rumah, misalkan sedang sakit dan sebagainya. Akhirnya dari situ diriset dan keluarlah produk-produk layanan pesan antar makanan secara online. Sebelum ada aplikasi-aplikasi yang serba food ini sekarang yang sangat merebak, kan ada juga ya aplikasi dari pesan antar makanan yang dari brand makanannya sendiri ya, beberapa gerai makanan itu menyediakan pesan antar gitu ya. Caranya ya, tapi kita dengan khusus memilih makanan itu, produk itu gitu ya. Beberapa gerai itu langsung kita hubungin, kemudian minta tolong untuk diantarkan ke tempat kediaman kita. Nah, bagaimana dengan yang lain? Makanya
akhirnya muncullah ide bagaimana ya menyatukan kebutuhan-kebutuhan itu menjadi satu. Itu adalah buah dari riset konteks gitu ya, dan ada dorongan juga ideation, dan mungkin bisa melihat kebutuhan di masa datang. Ini konteks ini seperti berseberangan, sepertinya gitu ya. Tapi sebenarnya bakat-bakat ini tidak pernah berseberangan. Artinya orang dengan bakat futuristik yang kuat misalkan bisa berdampingan atau sama-sama punya konteks yang kuat gitu. Artinya ketika dia ketika mau berpikir sesuatu tidak hanya melihat sejarahnya, tapi dia juga memfikirkan apa yang nanti dari sejarah ini bisa dia lakukan dan dia bayangkan menjadi visi atau tujuan di masa mendatang. Ini sangat luar biasa, dan kebutuhannya memang karena berpikir tentang masa lalu dan memikirkan tentang masa depan itu butuh waktu, maka orang-orang dengan konteks kuat itu, dan apalagi futuristik yang kuat, ini karena saya benar-benar menemui orang dengan konteks yang kuat dan futuristik yang kuat. Ini luar biasa berarti. Dia benar-benar ketika punya informasi, dia mencari tahu informasi itu dan mempelajari konteks dari informasi itu di masa lalu. Kemudian dia juga membayangkan sebenarnya, dia ketika berjalan ke belakang, dia juga sebenarnya pikiran dia sedang lari ke depan. Dia sedang melangkah benar-benar ke depan. Jadi itu yang membuat dia benar-benar merasa punya label yang lama dalam mengeksekusi sesuatu. Padahal sebenarnya dalam orang yang menganggapnya lama mengeksekusi sesuatu, sebenarnya dia sedang bekerja. Si bakat konteks ini sedang bekerja, si bakat futuristik ini sedang bekerja. Nah, dia juga akan benar-benar mengingat kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang sangat penting gitu. Dan orang dengan bakat konteks yang kuat ini biasanya dilabelin dengan orang-orang yang mungkin terjebak dengan masa lalu. Nah, makanya anekdot saya, captionnya kan susah move on ya. Sebenarnya nggak yang benar-benar susah move on sebenarnya. Karena sebenarnya antara konteks dan susah move on itu sesuatu yang beda gitu. Tidak yang benar-benar beririsan sama-sama persis. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan susah move on itu orang yang punya konteks yang kuat, dia ketika akan melangkah ke depan, dia akan selalu memikirkan tentang yang ketika saya memilih ini, sebentar, dia akan mengecek, memvalidasi, kalau dulu gimana ya gitu ya, kalau dulu dengan pilihan ini, atau kalau ketika saya akan mengambil jurusan ini dan sebagainya, atau mengambil langkah ini, itu di masa lalu orang-orang pernah nggak ya melakukan hal yang sama gitu, hal yang sama dan sebagainya. Itu juga bermanfaat juga sebenarnya bagi perusahaan atau organisasi yang sebenarnya pengen membuat sebuah produk yang baru, tapi dia harus mencari tahu dulu kan, apakah produk yang dia keluarkan itu benar-benar baru atau sebenarnya sudah pernah ada produk yang sejenis. Nah, orang-orang dengan konteks yang kuat inilah, dan input yang kuat, dia bisa mencari sumber informasi yang sangat banyak, kemudian dia bisa menyerap dan dia bisa mempelajari sebenarnya. Ketika menemukan produk yang sama, yang mungkin dia kira, perusahaannya itu mengira itu produk yang baru, dan dia melihat bahwa di masa lalu juga sudah pernah ada produk atau program yang sama, maka dia akan mempelajari semirip apa, sesuai apa, dan bagaimana ketika orang-orang dahulu menggunakan sebuah produk itu, bagaimana tanggapan pasar tentang produk itu, dan dia akan mengcompare dengan produk yang baru yang punya perusahaan ini gitu. Kemudian dia akan modifikasi dan memberikan sebuah sentuhan-sentuhan agar sebuah produk yang mungkin dikiranya baru tapi sebenarnya sudah produk yang sudah lama, sudah pernah ada gitu, dia bisa modifikasi dan diberikan sentuhan-sentuhan agar
bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang terkini. Itu teman-teman sekalian tentang konteks. Dia akan membawa memori yang akurat dan sangat punya kenangan yang sangat-sangat berharga gitu ya. Dan sebenarnya dalam dalam dia melihat masa lalu itu dia sebenarnya sedang mencari ya, ketika hari ini ada pandemi gitu ya, ketika hari ini ada pandemi, kemudian hari ini ternyata ada virus yang varian baru namanya Omicron, kemudian sebelumnya ada Delta, kemudian sebelumnya lagi berbagai banyak macam gitu. Dia akan mempelajari kenapa ya yang virus yang awalnya itu ada di Wuhan bisa menyebar sampai Indonesia. Dia akan mencari tahu latar belakangnya. Kenapa virus yang ada di Wuhan kemudian menyebar, kenapa dari Wuhan kemudian bisa menyebar ke seluruh dunia, dari seluruh dunia kemudian termasuk masuk ke Indonesia. Dia akan mencari tahu juga siapa mungkin orang pertama yang masuk ke Indonesia, orang pertama yang membawa virus, misalkan kalau ada ya informasi itu membawa virus yang masuk ke Indonesia, kemudian siapa orang pertama yang terjangkit, dan dia akan mencari tahu kenapa sebenarnya virus itu bisa hingga saat ini hadir di Indonesia, bagaimana pemerintah menangani dari awal virus itu datang kemudian ditetapkan sebagai pandemi hingga sampai saat ini pandemi juga belum kelar-kelar. Nah, ini kan akan menjadi pelajaran berharga ketika ada pejabat atau sebuah pengambil keputusan yang bisa melihat konteks itu, bisa melihat latar belakang itu. Sebenarnya dulu itu karena mungkin penjagaan dari internasional lemah atau menganggap bahwa virus ini bukan hal yang berbahaya dan sebagainya. Misalkan ya, karena kan banyak rumor pada waktu itu, maka yang dilakukan adalah kedepannya saya tidak akan melakukan hal-hal yang sama gitu. Artinya ketika orang punya konteks yang kuat, itu sebenarnya dia sedang mempelajari agar tidak terjatuh atau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu kan. Ada ya pepatah yang mungkin bilang orang yang tidak bisa melihat masa lalu gitu, tidak bisa mempelajari masa lalu, maka dia akan siap-siap bisa terjatuh di lubang yang mungkin dia akan lewati, tapi orang lain pernah jatuh di situ. Nah, kalau kita pernah tahu ada orang yang mungkin jatuh di lubang itu, kan kita bisa menghindari lubang itu ketika akan jalan ke suatu jalan, kemudian sudah pernah ada sejarah bahwa ada orang terperosok di lubang itu dengan kecepatan sekian sehingga menyebabkan luka. Nah, kan dia akhirnya menghindari ketika akan menghadapi jalanan itu, maka dia turunkan kecepatannya, kemudian berhenti atau meminggirkan meminggirkan motornya atau menginginkan kendaraannya sehingga dapat menghindari jatuh di lubang yang sama meskipun bukan orang tersebut. Dia akan mempelajari orang-orang di masa lalu itu bagaimana menghindari atau bahkan mungkin kesalahan orang-orang di masa lalu itu bisa dia jadikan pelajaran yang berharga. Dan kesuksesan orang-orang di masa lalu pun itu akan bisa juga membuat orang-orang dengan konteks yang kuat ini sangat bisa belajar dari kesuksesan-kesuksesan orang di masa lalu. Jadi benar-benar masa lalu tuh bagi dia tuh pelajaran yang sangat berharga gitu, yang sangat disayang untuk dilewatkan. Orang-orang dengan kesuksesan di masa lalu, orang-orang hebat gitu, dia benar-benar bisa menduplikasi, mencontoh, melihat bagaimana orang sukses itu, misalkan dipelajari ya, cara bangunnya, cara dia berkomunikasi dengan orang, memperlakukan orang, cara dia berpikir, apa yang dia konsumsi, misalkan buku-buku apa yang mungkin dia konsumsi, orang-orang hebat di masa dahulu ini lakukan gitu ya. Dia benar-benar bisa mempelajari dan bisa melakukan hal yang sama tersebut. Ya, itu yang membuat
orang-orang yang tidak orang-orang yang sudah terprosok di masa lalu tidak akan kita lakukan ya kesalahan yang sama, dan kita bisa mencontoh orang-orang yang masa lalu yang hebat, yang sempurna, dan bisa mencontoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga kita juga bisa sukses. Saya ambil contoh misalkan ada orang dengan melakukan dia tidak sebenarnya tidak tahu ya, tidak tahu misalkan tidak kejahatan terlarang. Ambil contoh adalah menerima seorang pegawai negeri menerima suap misalkan ya, menerima pemberian dari orang lain gitu kan. Itu kan sudah sebenarnya dia nggak tahu, tapi kalau dia tahu kasus orang pernah dia pegawai negeri yang lain yang pernah mengalami itu dan tertimpa kasus yang sama atas pemberian dari orang lain karena punya maksud tertentu. Nah, itu ternyata itu adalah tindak pidana suap dan gratifikasi, maka dia akan belajar dari situ. Oh, ternyata kegiatan ini nggak boleh nih. Nah, saya harus menghindari penerimaan pemberian hadiah dari orang lain, saya tolak. Nah, ini kan berarti kan dia belajar ya dari apa yang sudah dia lihat dari jejak kasus pidana-pidana yang masa lalu. Mungkin mantan rekannya atau oknum-oknum di pemerintah, di birokrasinya gitu ya, yang dahulu pernah melakukan, dia tidak akan terdorong untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan kalau ada orang yang sukses di birokrasinya, misalkan orang yang jujur, kemudian dari kejujurannya sangat dihargai, orang yang sangat bertanggung jawab, akhirnya karirnya bisa naik dengan sangat sempurna, maka dia akan melihat, orang dengan konteks yang kuat ini akan melihat bagaimana ya dia itu mempersiapkan hari untuk menuju ke kantornya, bagaimana dia belajar tentang situasi dalam dinamika di kantornya dan sebagainya. Ini kan sangat menarik ya kalau teman-teman bisa benar-benar bisa akuin ya. Karena bakat ini sebenarnya kalau dengan ciri-ciri seperti tersebut, kalau teman-teman benar-benar sangat suka sejarah, sangat tertarik dengan hal yang sejarah, berarti teman-teman bisa mengakui dulu, jujur pada diri sendiri dulu bahwa oke, saya sebenarnya sepertinya punya kecenderungan untuk melihat suatu peristiwa di masa lalu. Maka yang saya lakukan adalah belajar dari masa lalu untuk melangkah ke depan agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan tidak agar bahkan bisa mencontoh orang-orang yang terdahulu yang sudah sukses. Itu kurang lebihnya keunggulan dan produktivitas yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya bakat konteks. Dia meskipun punya label terjebak oleh masa lalu, susah move on gitu ya. Ada beberapa klien saya itu konteksnya kuat dan dia merasa memang oh iya benar-benar saya benar-benar susah move on. Artinya ketika ada kejadian yang benar-benar dia ingat, benar-benar dia rasakan, kalaupun kejadian itu membuat dia sedih ya dia benar-benar bisa menggambarkan dan ingat betul bagaimana kesedihan saat itu orang-orang di sekitarnya, bahkan dia tahu lokasinya apa yang menyebabkan dan sebagainya gitu. Tapi dengan bakat konteks yang kuat ini kan dia bisa juga ya akhirnya belajar dari kesedihan itu agar tidak terulang lagi gitu. Jadinya meskipun terjebak susah move on, akhirnya tapi kan bisa melahirkan gagasan baru. Bagaimana cara dia untuk bangkit gitu, cara dia untuk menghindari kesedihan-kesedihan yang lain dan sebagainya. Ini memang harus diakui dan benar-benar harus terima gitu ya. Gitu teman-teman sekalian. Nah, dia benar-benar sangat anti atau sangat menyayangkan bahwa sebuah peristiwa itu lewat begitu saja gitu ya. Bahkan misalkan kejadian hari ini itu yang dia lakukan benar-benar sangat artinya bisa dibawa ke masa depan atau menjadi pelajaran berharga. Dia mungkin butuh orang atau media untuk menyimpan memorinya gitu ya. Bisa jadi medianya itu adalah tulisan, bisa jadi video,
bisa jadi gambar dan sebagainya yang dia bisa tularkan ke orang-orang di masa depan. Atau yang paling jelas sebenarnya ke anak-anak cucu kita gitu ya. Karena anak-anak cucu kita kan sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita punya ya. Nah, bagaimana dengan kita bisa mengamati kalau anak-anak itu punya bakat kuat konteksnya, bisa melihat senang tertarik oleh pelajaran-pelajaran di masa lalu gitu ya. Nah, rekan-rekan di sini bisa mengamati orang-orang dengan bakat kuat konteks di anak-anak itu dia akan sering senang banget misalkan dibacakan kisah-kisah masa lalu gitu ya. Beda ya, beda dengan mungkin berbagai buku, di buku-buku anak-anak kan luar biasa jenisnya ya. Ada yang bercerita tentang kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah terjadinya sebuah tempat dan sebagainya, sejarah tentang kemerdekaan Indonesia misalkan dalam bentuk kisah gitu yang menarik gitu, atau ada buku-buku tentang fantasi tentang dunia-dunia di masa depan dan sebagainya. Nah, kalau anak-anak tertariknya ke situ gitu ya, ke kisah-kisah masa lalu, atau misalkan punya kakek, punya nenek yang punya kisah tentang bagaimana dia berjuang gitu ya. Kakek neneknya itu seorang pahlawan misalkan diceritakan. Oh, dulu itu kakek nenek itu karena posisinya ada di Blitar, dia Blitar ya, kota Blitar misalkan, kemudian diceritakan tentang perjuangan ikut tentang peta, kemudian memberantas membasmi penjajah, mengusir penjajah dan sebagainya. Diceritakan bagaimana neneknya memanggul, diajari bersenjata dan sebagainya. Dan itu anak-anak benar-benar antusias, benar-benar mengamati dan bertanya terus terkait dengan pelajaran di uh, situasi di masa lalu gitu, kejadian-kejadian di masa lalu, dan itu bisa menggambarkan bisa diduga bahwa anak itu punya bakat kuat tentang konteks gitu. Jadi kalau anak-anak kita, anak-anak kecil kita itu atau orang-orang anak-anak di lingkungan kita itu ada beberapa anak-anak gitu ya, atau misalkan kita punya beberapa anak, kemudian ada salah satu anak yang benar-benar sangat antusias melebihi anak-anak yang lain dalam hal bertanya tentang sejarah gitu ya, tentang kejadian di masa lalu, maka kita bisa menitipkan pesan-pesan atau pelajaran di masa kini yang mungkin dia bisa pelajarin untuk tidak membuat salah di masa depan. Misalkan eh, ketika kita bisa bilang bahwa kita punya salah gitu ya, misalkan ayah pernah tidak jujur gitu, pernah mencontek di sekolah, kemudian efeknya mencontek itu adalah ini, ayah akhirnya tidak tahu pelajarannya meskipun dengan nilai yang bagus, tapi ayah benar-benar ketika ditanya orang tentang pelajaran itu ayah tidak tahu dan sebagainya, akhirnya ayah tidak bekerjanya itu dalam ketika nanti menghadapi kuliah ayah kesusahan gitu, tidak jujur bahwa ayah sebenarnya tidak pengen kuliah di sini, tapi karena gengsi, karena dorongan yang lain lah, misalkan karena gaya-gaya mengikuti teman, akhirnya ikut gitu dan sebagainya. Nah, pelajaran ini gitu ya, yang mungkin ayahnya tidak jujur dari dirinya, kemudian ayahnya salah jurusan karena mengikuti gaya atau mengikuti model atau salah memilih jurusan itu, dan mungkin juga pelajaran-pelajaran berharga yang mungkin kita bisa terapkan ke anak yang punya konteks yang kuat ini lah yang kita bisa tularkan. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Nah, biar anak-anak yang lain itu menyerap dengan apa yang dipelajarinya dari si anak yang konteksnya kuat ini. Jadi anak yang konteksnya kuat ini kan beriring ya, dia akan bertumbuh dengan kakak adiknya dan sebagainya, dan dia akan meresapi pelajaran yang kita sudah sampaikan itu dan bertumbuh bersama-sama. Gitu teman-teman sekalian. Jadi benar-benar luar biasa nih bakat konteks, sebenarnya semua bakat ya luar biasa ya, ada keunggulannya. Dan
Kalau bakat konteks di dinamika dengan bakat learner, maka yang dipelajarin ya hal-hal yang dia pelajari terus-menerus adalah hal-hal tentang masa lalu, termasuk juga input yang kuat ya. Yang dicari adalah bahan-bahan pelajaran tentang masa lalu. Kemudian kalau analytical kuat, ya berarti ketika dia mendapatkan informasi tentang masa lalu, dia akan memastikan bahwa itu benar-benar sudah tervalidasi faktanya dan sebagainya. Kalau dia memiliki bakat in konteks yang kuat, kemudian dia punya bakat intellection, berpikir substansial, mendalam, maka sebenarnya dalam proses pencarian tentang informasi di masa lalu, pelajaran di masa lalu itu dia benar-benar melihat ya, benar-benar mengetahui secara detail substansi bagaimana kejadian di masa sekarang itu bisa berasal dari masa lalu gitu. Sudah, dan benar-benar dicari ya secara mendalam, difikirkan secara mendalam gitu. Sehingga ketika akan melangkah di masa depan, dia benar-benar bisa tergambarkan. Kalau dengan bakat-bakat yang lain, misalkan communication, maka dia benar-benar bisa menyampaikan apa yang ada apa yang peristiwa di masa lalu bisa disampaikan ke orang lain. Gitu. Kalau dengan bakat-bakat yang lain, misalkan punya bakat empati, gitu ya. Empati itu bakat ya teman-teman sekalian. Jadi punya bakat empati, bisa merasakan orang lain, maka ya dia bisa membantu orang-orang lain itu meskipun dia ketika bercerita atau mendengarkan cerita tentang orang lain itu yang mungkin dia sedang bantu, dia seolah-olah bisa membawa ketika menggali informasi tentang masa lalunya, latar belakangnya, dia bisa membawa si pendengarnya, si temannya yang sedang bercerita itu untuk keluar dari posisi yang dia lakukan, atau dia mencari sebenarnya sumber masalahnya itu apa, dan dia bisa membawanya ke agar bisa terus melangkah ke masa depan gitu teman-teman sekalian. Dan kalau ini juga kan karena saya netral ya, jadi saya netral. Sebenarnya kalau beberapa kali konsultasi bakat dan sebagainya kan itu juga ada harus bukan gitu ya, mengkonfirmasi ya, karena bakat ini kan pola pikir, pola rasa, pola perilaku, artinya dia akan sebenarnya sudah ada sejak dia kecil dan dia akan terus lakukan berpola, dan itu mungkin kejadiannya mulai dari SD, TK kemudian SMP, SMA, dia sudah memiliki sudah beraktivitas dengan bakatnya itu dan dia benar-benar senangin gitu. Tapi kan mungkin dari di perjalanan hidupnya dia akhirnya ada sesuatu hal yang mungkin tidak menggunakan bakatnya ini, mungkin karena pekerjaannya berbeda dari apa yang dia senangin, tidak mendapatkan passionate-nya dalam bekerja, akhirnya dia merasa stres dan sebagainya dan sebagainya. Nah, cerita-cerita kemampuan mengulik cerita ini sebenarnya yang perlu dihadirkan gitu. Bagaimana saya harus ya setidaknya mengetahui, benar-benar mengetahui bahwa apa yang tervalidasi oleh asesmen talent mapping itu benar adanya dan dia sudah melakukannya gitu. Makanya tapi karena bakat konteks saya itu netral, maka yang saya lakukan ya validasinya ya mengalir cerita, artinya apakah sering dilakukan, kemudian sebenarnya proses bakat ini, misalkan konfirmasi bakat ya, bakat-bakat ini, aktivitas ini sudah sering dilakukan nggak? Dilakukannya kapan? Kalau dulu melakukannya bagaimana gitu? Benar-benar seperti itu. Jadi kalau konteks dipadu dengan orang-orang developer, orang-orang yang buat orang sukses, itu sangat membantu dia dalam proses untuk menemukan misalkan perannya gitu, potensi dirinya yang mungkin dari dulu sudah dia lakukan gitu. Dari dulu dia sudah senangin gitu. Gitu teman-teman sekalian, monggo kalau sambil ada yang mau bertanya dipersilahkan. Gitu. Dia tertarik tentang konteks ini, tertarik tentang latar belakang, sejarah dan sebagainya. Ini sudah semuanya.
Kemudian kalau lemah gitu ya, misalkan lemah. Kalau lemah sebenarnya orang-orang dengan konteks yang lemah artinya dia tidak memiliki ketertarikan untuk mencari informasi atau mencari data dan mendengarkan tentang kisah-kisah masa lalu itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Kalau kalau memang dia tidak memerlukan itu, ini sebenarnya semua gitu ya. Kalau teman-teman tidak sedang membuat sebuah analisis tentang kejadian di masa lalu gitu, ya sebenarnya kalau tidak sering harus digunakan itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau teman-teman harus melihat tentang masa lalu karena misalkan untuk mengantisipasi risiko gitu ya, maka bisa jadi bakat-bakat deliberatif gitu ya atau kehati-hatian itu bisa membuat kita bisa mengantisipasi risiko, atau dia harus melihat tentang kejadian-kejadian masa lalu. Kalau saya di masa lalu itu pernah ada kebijakan tentang WFO misalkan, atau kebijakan tentang WFO di waktu awal-awal itu semuanya disuruh kerja di rumah. Nah, itu bagaimana dampaknya dengan ini? Nah, itu kan harus menganalisis dari apa yang sudah dilakukan di masa lalu kan. Nah, itu oleh karena itu kalaupun dia harus melihat tentang masa lalu, maka yang dilakukan ya disiasatin dengan cari partner. Cari partner orang yang bisa di teman-teman percaya untuk memeriksa track recordnya atas kebijakan atau dampak yang sudah dikeluarkan masa lalu dan bagaimana ketika kebijakan itu akan diterapkan lagi atau dimodifikasi dengan kondisi yang saat ini ada gitu. Jadi itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik dan ya berkolaborasi dengan teman yang punya kemampuan untuk melihat dan menganalisis latar belakang di masa lalu itu yang mungkin teman-teman butuhkan ketika teman-teman tidak tertarik sebenarnya mungkin dorongan futuristiknya terlalu kuat, kemudian tidak tertarik untuk melihat apa yang sudah terjadi. Padahal sebenarnya yang sudah terjadi itu pelajaran yang sangat berharga gitu. Jadi itulah yang mungkin teman-teman bisa mulai lakukan gitu ya. Kemudian bisa jadi teman-teman memerlukan bakat-bakat yang lain. Misalkan analytical, kemudian kalau di Gallup sendiri itu menyebutkan mungkin bisa jadi learner communication analytical, communication itu berkomunikasi ya, kemudian learner itu belajar, jadi dorongannya melihat masa lalu itu untuk mempelajari gitu ya, belajar, jadi belajar dari mempelajari. Bedanya seperti ini, konteks itu melihat latar belakang, kalau learner itu mempelajari, jadi ada tujuannya untuk mengetahui dan belajar tentang itu. Hampir sama sebenarnya, tapi konteks itu lebih ke arah melihat apa yang sebenarnya yang ada kontekstualnya gitu, atau yang sebenarnya melatar belakangi hari ini itu di masa lalu bagaimana gitu. Tapi kalau learner kan belajar, jadi bisa disiasatin di situ menggunakan bakat-bakat kuat yang lain sebenarnya. Kalau memang tidak ada gitu, bisa berpartner dengan orang-orang yang dibutuhkan gitu. Nah itulah teman-teman sekalian, bisa dipahami bahwa bakat konteks itu benar-benar sejarah ini benar-benar menurut dia adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Monggo kalau sambil mau ditanyakan sebelum kita akan membacakan konteks dari persepsi bukunya Abah Rama ini, Talent Mapping dan Talent Dynamic. Saya akan cek dulu ya, siapa tahu ada yang kelewat saya menyampaikan. Yang perlu dipahami bahwa semua bakat thinking talents, baik learner, input, dan analytical, ideation, intellection, kemudian sekarang konteks, itu benar-benar butuh akses untuk mencari tahu, belajar. Kemudian kalau di konteks berarti kan untuk akses untuk mendapatkan informasi di masa lalu, itu benar-benar harus difasilitasi. Kalau ada teman-teman yang punya rekan kerja yang seperti ini, maka
fasilitasi dia dengan informasi-informasi di masa lalu. Berilah dia waktu ruang untuk mempelajari hal-hal yang sudah pernah terjadi. Gitu. Kalau itu terjadi pada teman-teman, ya teman-teman bisa memberikan waktu-waktu tertentu untuk teman-teman bisa berpikir bagaimana hari ini terjadi karena untaian peristiwa di masa lalu, dan di masa lalu bagaimana itu terjadi sehingga membuat pola yang hingga saat ini kita bisa rasakan gitu. Kemudian orang-orang dengan konteks yang kuat ini juga perlu diantisipasi untuk susah menerima hal-hal yang baru gitu, karena mungkin saking sukanya dengan atau saking minatnya dengan hal-hal yang sudah terjadi, maka ketika ada perubahan itu dia akan hati-hati ya. Dia benar-benar tidak benar-benar harus sebentar. Dia akan mencari tahu dulu gitu istilahnya, sebelum melangkah tuh sebentar. Ini pernah terjadi enggak ya gitu. Pernah ada nggak ya kasusnya seperti ini, dan aku akan melihat dulu nih yang kemarin itu seperti apa. Nah, ini benar-benar yang harus diantisipasi ya. Mungkin orang-orang konteks yang kuat susah lepas dari masa lalu, bisa jadi susah juga untuk menerima perubahan. Tapi ini bisa diantisipasi ya. Artinya kalau kebutuhan akses tentang masa lalu ini sudah ada, ataupun sudah ada sejarah tentang riset ya, tentang suatu produk yang baru, suatu kegiatan program yang baru, proyek yang baru, maka dia bisa menerima dengan lapang dada gitu. Kalau kombinasi bakatnya, kalau konteks bertemu dengan analytical yang kuat, kemudian input juga, yaitu menggali informasi tentang sejarah. Kalau dengan bakat empati atau bakat individualization gitu ya, kalau teman-teman mungkin belum ini ya, ada mungkin teman-teman, karena saya belum sampai ke sana gitu ya. Kalau individualization itu bakat dengan seseorang itu bisa melihat orang lain secara personal, secara pribadinya secara utuh gitu ya. Kemudian bakat restoratif itu bakat untuk mengembalikan hal-hal yang mungkin kurang baik menjadi baik lagi sesuai dengan fungsinya yang normal. Nah, kalau punya bakat ini, empati, kemudian individualization, restoratif, sama bakat konteks, maka dia benar-benar bisa menjadi sumber orang-orang ya, semacam psikolog ya, bisa membantu orang-orang untuk menemukan latar belakang masalahnya. Kenapa bisa terjadi hari ini gitu? Coba dilihat masalahnya apa, kemudian diurai dan sebagainya. Gitu. Itu teman-teman sekalian tentang bakat konteks. Kalau konteks ini memang berkomparasi dengan bakat futuristik, kalau konteks itu mempelajari di belakang, kalau futuristik itu sudah tergambar apa yang sudah di depan. Gitu. Dan dua-duanya bisa jadi sama ya, nggak selalu harus berseberangan gitu. Jadi bukan berarti orang-orang dengan konteks yang kuat itu tidak bisa memiliki bakat futuristik yang kuat gitu. Oke, karena mungkin belum ada yang bertanya, saya akan lanjutkan dengan membaca bukunya Abah Rama. Siapa tahu kita dapat insight ya. Beberapa sudah saya sampaikan. Ciri-cirinya, baginya masa lalu merupakan cetak biru. Berarti sesuatu yang benar-benar berharga. Dari sebab dan akibat apa yang terjadi merupakan pegangan untuk mengerti apa yang terjadi sekarang gitu. Dia akan memandang ke belakang untuk memahami masa sekarang, karena di sana ada jawaban-jawabannya gitu. Jadi ketika melihat fenomena di hari ini, maka dia akan melihat di masa lalu, kenapa ya hari ini bisa terjadi. Nah, jawabannya ada di masa lalu itu, ada di sejarah itu. Kalau teman-teman menghadapi orang dengan bakat ini, misalkan dalam kondisi rapat atau diskusi, teman-teman bisa meminta dia menceritakan apa yang telah terjadi dan apa yang dapat dipelajari gitu. Apalagi kalau ada connectedness ya, nanti kita belajar tentang bakat connectedness itu apa. Kalau ada bakat connectedness-nya, maka bisa juga sambil
menghubungkan tentang antar kejadian sehingga mendapatkan hikmahnya. Dia akan menjelaskan tentang kejadian di masa lalu itu dengan sangat jelas. Mintalah dirinya membantu organisasi untuk belajar dari keberhasilan di masa lalu, karena dia bisa mampu untuk belajar dari masa lalu ya teman-teman sekalian. Belajar dari masa lalu baik itu kesalahan atau keberhasilan seseorang gitu. Kemudian di buku Talent Dynamic ini, bakat konteks disebut juga dengan bakat yang menggemari sejarah atau masa lalu. Ini hampir sama ya. Dia membutuhkan latar belakang dari tugas yang diberikan kepadanya. Seseorang dengan bakat ini sangat suka hal-hal yang berbau studi kasus. Ya, benar-benar mempelajari tentang kasus-kasus tertentu. Selain itu, dia juga senang dengan tugas membuat review dan riset. Baginya itu membuatnya bersemangat dan hidup serasa lebih hidup. Buatmu yang kesulitan dalam membuat review dan riset, barangkali orang dengan bakat ini bisa membantumu dengan sukacita. Ia pun butuh orientasi jika menghadapi situasi yang baru. Nah, ini kan berarti kan kalau dia tidak memiliki bakat atau futuristik misalkan, atau adaptability gitu ya. Adaptability itu kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat gitu ya. Kalau nggak ada ini berarti dia butuh orientasi ketika menghadapi hal-hal yang baru. Karena yang ada dalam benaknya adalah garis-garis yang mengarah ke masa lalu. Dia hanya memikirkan tentang masa lalu. Bagaimana dengan dinamika dengan yang lain ya? Jika bakat konteks ini seperti bertolak belakang dengan bakat futuristik. Kalau antara masa lalu dan masa depan ya, tapi sebenarnya nggak masalah ini, nggak yang bertolak belakang tuh. Bakat konteks lebih senang ke sesuatu sudut pandang masa lalu, bakat futuristik melihatnya ke depan. Apa jadinya jika kedua bakat ini sama-sama dominan? Maka yang terjadi adalah saling melengkapi. Di satu sisi ia dapat menelusuri masa lalu, tapi juga dia bisa melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ditambah dengan bakat dominan analytical, percaya dan hanya menyukai data dan angka yang diuraikan, maka ia bisa menjadi seorang ilmuwan yang memiliki daya berpikir yang logis serta bebas dari cacat berpikir. Wah, bayangkan ya, teman-teman sekalian, dia bisa menganalisis, mempelajari di masa lalu, kemudian dia bisa menciptakan sebuah produk dari futuristiknya itu, bukan menciptakan sebuah produk, yang memberikan gambaran tentang masa depan. Dan dianalisis gitu ya, dia akan memastikan kebenarannya. Gitu. Subhanallah. Monolog bakatnya, aku sangat menghargai pendahuluku maupun kejadian-kejadian di masa lalu. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga yang harus kupelajari dengan baik. Ingatanku akan sejarah amatlah penting, bahkan itu menjadi prioritasku. Kontribusiku adalah membawa memori yang akurat dan berharga. Maka jangan heran jika aku ingat tiap detailnya yang kau lakukan di masa lalu. Wah, ini ya, kalau ketemu dengan orang konteks ya, dia akan selalu mengingat detail terhadap pertemuan atau bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Atau kalau kita memiliki bakat kuat konteks, biasanya kita ingat, oh, dengan teman saya namanya Tony, saya berkenalan di sini. Awal kenalan seperti ini. Dia membawa roti dan sebagainya. Dia berbaju ini bahkan dan sebagainya. Itu bisa jadi itu ciri-ciri orang konteks ya, teman-teman sekalian. Syaratnya aku butuh latar belakang yang relevan untuk didiskusikan dan mengambil keputusan. Tata nilaiku adalah suka retrospektif dan anti jika masa lalu dilupakan. Jas merah. Jangan sekali-kali memakai yang biru. Bukan ya, itu Cak Lontong ya. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Barangkali itu sloganku. Pengalaman adalah guru terbaikku. Tak jarang banyak orang yang melabeliku susah move on. Gitu. Bahkan yang punya bakat kuat konteks pun juga melabeli dirinya susah move on ya. Karena memang benar-benar sangat mengingat detail. Saya dapat cerita lah tentang dia, tentang bagaimana cara mengingat suatu kejadian tertentu. Gitu teman-teman sekalian tentang bakat konteks. Bakat konteks sangat bisa digunakan ya teman-teman sekalian, meskipun bakat konteksnya berhubungan dengan masa lalu, tapi masa lalu menjadi pelajaran berharga. Orang yang punya
itu bisa diadopsi, diadaptasi kepada di kehidupan kita. Bahkan kita bisa ATM ya, mengamati, meniru dan memodifikasi dengan kondisi yang saat ini. Itu teman-teman sekalian, ini sudah 1 jam kita ngobrol. Kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, saya izin mengakhiri. Sebentar, sebelum mengakhiri saya berikan waktu dulu sambil saya minum. Bismillah. Tidak ada ya? Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Ini karena bakat ke-7, kalau di thinking style itu ada 8 bakat, insya Allah kalau tidak ada halangan, bakat thinking style yang terakhir itu strategik. Kita akan bahas besok. Orang-orang dengan bakat strategik itu orang-orang yang bisa mempersiapkan segala hal, merencanakan. Nah, bagaimana cara merencanakannya, mengoptimalkannya, dan membuat orang-orang dengan bakat strategik ini mempunyai kebermanfaatan bagi sesama. Nah, kita nantikan besok thinking style yang terakhir di hari terakhir tahun 2021 ya. Dan setelah itu kita akan lanjutkan ke bakat-bakat yang lain. Striving talent masih ada sekitar, kita baru membahas 7 dari 34. Mudah-mudahan teman-teman tetap stay tune, dan insya Allah kalau teman-teman ketinggalan bisa mengecek kembali di IGTV kami. Baik, terima kasih ya Mas Pangki dan teman-teman sekalian yang sudah hadir, yang sangat dari tadi menyimak. Mudah-mudahan dapat keberkahan dan bermanfaat bagi sesama, bagi rekan-rekan semuanya, bagi kami, dan bagi orang-orang di sekitar kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Saya izin mengakhiri. Sampai ketemu esok hari insya Allah di jam yang sama ya, kalau tidak ada halangan insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung komentar aja di IGTV-nya ya, nanti kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.